Yellow, ayolah kita main. Ayo, tapi masa cuman kita berdua? Ya enggak dong. Tuh, adik-adik sudah menunggu untuk kita bermain bersama. Oh iya, ada adik-adik di rumah. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah Eagle Kids. Tuhan sertai kami ya, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Asik, aku punya game seru buat kita semua. Wah, bagaimana cara mainnya? Mainnya gampang banget. Di sini ada kertas bertuliskan gerakan yang harus kita peragakan. Ada 5 macam gerakan. Gerakan yang pertama yaitu wiggle. Jadi adik-adik bisa ikutin seperti kita, seperti Ladybug dan Yellow. Kemudian gerakan yang kedua adalah freeze. Wah, dan gerakan yang ketiga adalah jump. Adik-adik bisa lompat ke kanan dan ke kiri. Dan gerakan yang keempat adalah funny face. Adik-adik bisa tunjukkan muka kalian yang paling lucu. Dan gerakan yang terakhir, yang kelima adalah turn around. Sambil berputar-putar seperti ini. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Yellow, mudah bukan? Mudah banget, ayo kita mulai Ladybug. Oke, kita mulai ya. Aku giliran yang pertama. Dan tulisannya adalah jump. Sekarang giliranku. Yang kedua, turn around. Wah, adik-adik di rumah kalian good job. Kemudian lanjut lagi ya. Yang ketiga. Wah, freeze. Aku sampai mau jatuh. Sekarang aku lagi ya. Yang ini wiggle-wiggle. Wah, seru sekali ya Yellow permainan ini. Nah, sekarang kita main games yang terakhir ya. Kalian penasaran? Kalian sudah siap? Yang terakhir adalah funny face. Wah, gamesnya seru sekali. Adik-adik di rumah mukanya lucu-lucu. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat. Let's praise God. Yeay! Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus itu tahu dan ingat nama kalian satu-satu loh? Karena itu sekarang kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Jangan lupa senyumnya. Dengar
sekarang kita mau ngasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hompila hompimpa, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh 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 oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Tuhan Yesus adalah jagoan hidup kita. Dia bangkit mengalahkan musuh. Karena itu kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oke? Hompila, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh 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 oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat yang tinggi. Oh oh oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah siapa? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Praise the Lord. Our God is so wonderful. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonderful to me. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonderful to me. Wow, let's imagine with God. Wow, let's work with God. Wow, let's grow with God in a wonderful way. Wow, let's work with God. Wow, let's walk with God. Wow, let's do it all in a wonderful way. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonderful to me. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonderful to me. Wow, let's imagine with God. Wow, let's work with God. Wow, let's go with God in a wonderful way. Wow, let's work with God. Wow, let's work with God. Wow, let's do it all in a wonderful way. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonderful to me. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonderful to me. God so wonderful.
kita mau mengucap syukur ke Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mulai dari adik-adik bangun pagi mau beraktivitas sampai malam hari adik-adik mau tidur. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur ke Tuhan, untuk selalu say thank you, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan, atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik dapatkan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hai Ladybug, kamu lagi ngapain? Hai Yellow, aku sedang mempersiapkan peralatan melukisku. Kamu bawa apa itu? Oh, ini aku bawa kulit telur yang Bi temukan minggu lalu, tapi isinya sudah keluar. Wah, telur apa itu? Mana isinya? Jalannya pelan. Hai Yella, senang melihatmu. Binatang apa itu? Bulat, gemuk, pelan sekali. Hai, aku Momo, si ulat kecil. Aku sudah berlari, tapi masih saja pelan. Gak apa-apa, sudahlah. Aku mau lihat hasil lukisanmu, Ladybug. Wah, hasil lukisanmu bagus sekali. Kamu hebat. Ya jelas dong, aku memang memiliki talenta melukis. Coba kalian lihat bajuku. Aku sudah menambahkan dot-dot warna hitam. Jadi kelihatan manis bukan? Iya, jadi bagus sekali ya. Tapi apa itu talenta? Talenta itu adalah bakat atau apa yang kita miliki sejak kita kecil. Dari kecil, aku memang sudah pandai melukis. Katakan, I have a big dream with my talent. Sekali lagi ya, I have a big dream with my talent.
aku iri padamu. Aku tidak punya talenta apa-apa. Aku juga tidak cantik seperti bunga-bunga di padang. Momo, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Mungkin kamu nggak cantik seperti bunga atau pandai melukis seperti Ladybug. Tapi pasti setiap kita memiliki talenta yang bisa kita kembangkan. Tapi aku kok nggak tahu ya apa talentaku. Kalau adik-adik di rumah, apakah kalian tahu apa talenta kalian? Kalau adik-adik belum tahu, tidak apa-apa ya. Yuk kita kembangkan talenta kita bersama-sama. I have a big dreams with my talent. Sekali lagi, I have a big dreams with my talent. Wah, akhirnya saya berhasil. Wah, keren banget pialanya. Ups, sudah ada adik-adik. Lupa kakak saking senengnya. Ini loh, kakak baru menang lomba. Jadi dapat piala saking senengnya, lupa. Iya ya, taruh dulu deh. Nanti dilihat lagi. Wah, oke. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami punya hati yang baik untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dan hidup kami diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya nih, kakak baru menang lomba, makanya dapat piala. Ada yang punya piala seperti kakak? Coba lihat kakak mau lihat. Wah, wih, pialanya ada yang besar-besar, ada yang kecil juga, ada yang tinggi. Wah, bagus. Wah. Nah, kalian tahu tidak kenapa kakak dapat piala ini? Kakak menang lomba, bukan lomba makan kerupuk, bukan lomba cepet-cepetan lari, tapi kakak menang lomba foto. Wah, ada yang bisa foto seperti kakak di sini? Ada yang suka foto? Nah, mungkin kalau kalian yang dapat piala di rumah, pasti kalian menang lomba. Mungkin ada yang menang lomba menyanyi, ada yang lomba mewarnai, lomba menggambar, lomba dance. Macam-macam lomba yang bisa kalian menangkan. Itu artinya apa? Kalian punya talenta di situ. Ada yang talentanya menyanyi, bisa nyanyi dengan merdunya. Ada yang bisa menari. Kalau menari itu sudah seperti wah, kayak nggak punya tulang gitu ya. Wah, kakak saja nggak bisa kalau disuruh menari seperti itu. Ya, nah, kalian tahu tidak kemampuan yang kalian miliki itu namanya talenta. Talenta itu apa sih? Talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, tiap orang punya talentanya sendiri-sendiri. Mungkin tadi ada yang pintar menyanyi, ya kan? Kakak pernah nih lihat ada anak kecil, dia itu talentanya menyanyi, suaranya bagus banget. Bahkan dia sampai menang lomba, sampai luar negeri. Di lain hal, ada lagi anak yang pintar sekali menggambar. Kalian tahu gambarnya itu saking terkenalnya sampai dibuat di dalam gedung, dibuat di temboknya gedung gitu, saking terkenalnya. Dan yang menggambar itu masih anak-anak loh. Wow, keren sekali ya. Coba kakak mau tahu, apa sih talentamu? Apa sih talentamu? Ada yang bilang menggambar. Wow, bagus. Oh, ada yang bilang menyanyi. Wah, kakak pasti yakin suaramu pasti merdu sekali. Oh, ada yang bilang pintar bercerita. Wah, kamu bisa jadi seorang storyteller nanti. Oh, ada yang bilang gak punya talenta. Masa sih gak punya talenta? Kita lihat dulu yuk cerita Alkitab berikut ini, supaya setiap kita tahu apakah ada ya orang yang tidak punya talenta. Yuk sama-sama kita mau lihat cerita Alkitab tentang talenta berikut ini. Cerita Alkitab ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, Ia sering memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang tuan yang akan bepergian jauh. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka selama ia pergi. Kepada hamba pertama, ia memberikan 5 talenta. Kepada hamba kedua, ia memberikan
2 talenta. Dan terakhir, kepada hamba ketiga, ia memberikan 1 talenta. Mereka diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah itu, berangkatlah tuannya. Hamba yang mendapat 5 talenta, segera pergi bekerja memakai 5 talenta yang ia miliki, sehingga ia memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta, melakukan hal yang sama dan mendapatkan laba 2 talenta. Tapi, apakah yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta? Ternyata, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu mengubur dan menyembunyikan talenta itu. Setelah waktu yang cukup lama, tuan mereka kembali dan memanggil hamba-hambanya untuk membuat perhitungan. Hamba yang mendapat 5 talenta datang dan menyerahkan 10 talenta kepada tuannya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta, sehingga sekarang menjadi 10 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta datang dan berkata, Ini Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta, sehingga sekarang menjadi 4 talenta. Mengetahui kedua hambanya yang dapat dipercaya selama ia pergi, tuan itu sangat senang dan berkata, Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Tapi datanglah hamba yang mendapatkan 1 talenta dan berkata, Ini 1 talenta Tuan. Aku tahu Tuan hanya mau mendapat laba dari usahaku. Karena itu aku mengubur talenta ini dalam tanah. Dan sekarang terimalah kembali 1 talenta Tuan. Mendengar itu, tuannya menjadi marah. Ia mengambil 1 talenta itu dan memberikannya kepada hamba yang mempunyai 10 talenta. Kemudian ia mengusir hamba yang jahat dan malas itu. Nah, kalau kalian lihat tadi, di cerita Alkitab itu ada yang diberi berapa? 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Ya kan? Tapi kalau kalian lihat Tuhan yang memberi talenta ini, memberi talenta kepada setiap orang itu sesuai kemampuannya. Biarpun cuma 1, ya kan? Tapi paling tidak setiap orang mendapatkan talenta. Ya biarpun cuma 1 saja. Itu artinya apa? Kalian nggak usah berkecil hati, nggak usah merasa aku nggak punya talenta. Setiap orang Tuhan pasti beri talenta. Tinggal kita sudah menemukannya atau tidak. Nah coba deh kalau kalian yang merasa belum menemukan talentamu, coba kalian cari. Carinya gimana Kak? Apakah di bawah meja? Apakah di atas genteng? Tidak. Cara mencarinya adalah dengan kalian melakukan sesuatu yang kalian sukai. Apa sih yang paling kalian sukai? Menggambar, menyanyi, memasak. Mungkin kalian suka melakukan hal itu dan kalian bisa berjam-jam menghabiskan waktu di situ, ya kan? Nah, belum lagi kalau kalian misalkan nih yang suka menggambar, suka sekali menggambar, kalian bisa menggambar sehari itu bisa 2 jam. Kakak punya tuh teman yang sehari bisa menggambar sampai 2 jam. Dan gambarnya bagus. Dan di gambarnya itu banyak dipuji banyak orang. Nah, apa talentamu sekarang? Coba. Oh, aku suka ini Kak. Suka menyanyi. Oh, aku suka ini menggambar. Aku suka menari. Dan ketika aku melakukan hal itu, papa mama memuji aku. Nah, ketika kita mendapat pujian karena hal yang kita suka lakukan, itu namanya talenta. Ya. Nah, kakak mau cerita nih. Kakak ini juga awalnya nggak tahu loh talenta kakak ini apa. Bener. Kakak lihat teman kakak si ini, wah dia bisa nari, bagus banget. Lah kakak, nari itu sudah kayak ulat kepanasan, ya kan? Terus lihat lagi temannya kakak yang itu, wah dia bisa storytellingnya bagus, cerita itu sampai bagus. Nah kakak
Kalau kakak cerita, bikin ngantuk. Ya kan, kakak merasa sedih waktu itu. Apa ya talentaku ya? Lalu kakak mencari. Kakak paling suka apa? Satu kali kakak temukan. Kalau kakak ini sukanya mengambil gambar dengan kamera, suka memfoto. Kakak coba. Skrik. Wah, bagus ya. Dan teman-teman kakak puji semua. Wah, bagus fotonya kayak gitu. Lalu kakak terus belajar. Terus kakak kembangkan, kakak belajar dari kelas-kelas foto yang ada, lalu kakak juga belajar dari internet juga bagaimana cara foto yang baik, dan kakak berani untuk coba ikut lomba. Dan kalian tahu, ini tadi kakak menang lomba loh. Wow. Nah, berarti kalau kakak aja bisa seperti itu, kalian juga pasti bisa. Ayo sama-sama cari talentanya kita ya. Dan kakak nggak akan pernah menemukan talentanya kakak kalau kakak tidak pernah mencoba. Yuk sama-sama bilang sama kakak, I have a big dream with my talent. Sekali lagi. I have a big dream with my talent. Ya, jadi kalau kakak tadi nggak pernah berani mencoba, apa ya talentaku, nggak berani mencoba ikut lomba, tidak berani berusaha untuk belajar, ya kakak tidak akan menemukan talentanya kakak. Sama seperti hamba yang diberi 1 talenta tadi. Coba, apakah dia mengusahakan talenta yang diberikan tuannya? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia terlalu malas untuk mengembangkan talentanya. Dia taruh talentanya, dia kubur rapat-rapat. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan memberi kita talenta untuk kita mengembangkan talentanya kita. Jadi, ayo berani untuk mencoba, berani untuk melakukan sesuatu yang baru dengan talentamu. Misalkan kamu suka menyanyi, berani mencoba menyanyi di depan umum. Jangan hanya menyanyi di kamar mandi saja. Tapi cobalah untuk menyanyi di depan umum dengan cara ikut lomba seperti itu. Atau misalkan kamu selama ini cuma menggambar di rumah, nah coba ikut lomba. Apalagi zaman sekarang pandemi ya kan, banyak sekali di media sosial kalau kalian lihat ada banyak sekali lomba yang bisa kalian ikuti. Coba berani untuk tunjukkan talentamu ya. Dan jangan malas untuk mengembangkan talenta kita. Banyak sekali kelas-kelas yang bisa kalian ikuti ya kan hari-hari ini untuk mengembangkan talenta kita semua. Oke, jadi untuk apa sih kita harus mengembangkan talenta? Seperti tadi kalian lihat di cerita 5, 2, dan 1 talenta. Yang 5 mengembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4 ya kan. Bermultiplikasi, bertambah-tambah. Kenapa? Karena mereka mengembangkannya. Dan ketika mereka sudah mengembangkannya, siapa yang senang? Yang memberi talenta. Nah, kalau kita mau mengembangkan talentanya kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat talentanya kita. Ketika misalkan kita menang lomba, ketika kita berhasil menjadi juara, nama kita terkenal di mana-mana. Kita harus mengembalikan segala pujian, segala hormat itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memberikan kita talenta, ya. Kakak jadi ingat ada ayatnya. Yuk sama-sama buka sama-sama kakak, ambil Alkitabnya. Kita sama-sama buka di kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. Sudah ketemu? Kakak ulangi, Roma 11 ayat ke-36. Kalau sudah ketemu, yuk sama-sama kakak baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau tadi ayat ini bilang apa? Segala sesuatu itu dari Tuhan, termasuk talentanya kita. Ya, jadi ketika kita sudah mengembangkan talenta kita jadi juara, itu juga untuk memuliakan Tuhan. Loh, Kak, tapi aku sudah ikut lomba, tapi gagal terus, gimana? Jangan menyerah. Kakak juga kalau ikut lomba nggak sekali langsung juara loh. Kakak ikuti berkali-kali. Bahkan ada temannya kakak
harus ikut lomba ratusan kali baru dia juara. Ya, jangan menyerah, jangan takut untuk gagal. Coba lagi, kembangkan lagi, belajar lagi, coba lagi. Ya, kakak percaya, misalkan nih kalau kalian ikut lomba menyanyi dan kalian belum juara, nggak apa-apa. Kalian bisa pakai kemampuan kalian, pakai talenta kalian untuk melayani Tuhan. Bisa di gereja, kalau nanti waktunya kita sudah kembali offline lagi, ataupun melayani di connect group, ya, melayani di kelompok-kelompok sel. Kakak percaya Tuhan memberi kita talenta supaya kita memuliakan nama Tuhan. Katakan sekali lagi ya sama-sama kakak, I have a big dream with my talent. Sekali lagi, I have a big dream with my talent. Oke, yuk kakak ajak kita berdoa supaya Tuhan memakai kita, memakai talenta kita. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menyaksikan. Tuhan pakai Tuhan setiap talenta mereka Tuhan, supaya lewat talenta mereka Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Biarlah sungguh dari setiap tempat yang menyaksikan ini Tuhan, Tuhan munculkan talenta-talenta yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, talenta kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat ini menyertai engkau, mengurapi engkau, dimanapun engkau berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat permainan ular. Dan untuk membuatnya kita memerlukan ini. Lalu cara membuatnya, kalian ambil kertas warna dulu yang besar. Lalu buat trek seperti ini. Kalau mau bikin yang lebih sulit, it's okay. Ya, lalu berikutnya ambil kertas seukuran ini, lalu kita lipat menjadi 4. Seperti ini. Kita lipat sekali lagi, lalu kita gunting bagian pinggir. Seperti ini. 2, 3, 4. Oke, dan kita lihat sudah jadi ulat kita. Dan kita akan menuliskan big message kita hari ini. Ya, talents. Kita akan tuliskan seperti ini. Oke, dan tidak cukup sampai di situ. Kita bisa memainkan ulat ini dengan cara ambil sedotan. Lalu kalian bisa tiup dari sisi samping, lalu ulat nanti akan berjalan ke depan sampai ke finish. Kalian bisa mainkan ini di rumah bersama dengan papa mama atau kakak adik dengan seru. Oke, happy Sunday and God bless you. Adik-adik di rumah, apakah kalian sudah tahu apa talenta kalian? Kalau kalian belum tahu, it's okay, nggak apa-apa. Kita bisa mencari talenta kita pelan-pelan dan kita bisa mengerjakan talenta kita. Setiap kita pasti memiliki talenta. I have a big dreams with my talent. Sekali lagi ya. I have a big dreams with my talent. Kalau kau Momo, apakah kamu sudah tahu apa talentamu? Tentu saja aku sudah tahu. Aku suka makan. Itu bukan talenta, Momo. Tapi nggak apa-apa, kamu memang harus banyak makan. Karena kamu akan tumbuh menjadi sesuatu yang baru. Hah? Aku bisa berubah? Berubah menjadi apa? Mau tahu jawabannya? Jangan lupa adik-adik di rumah bisa ikuti ibadah Eagle Kids Online minggu depan. See you!